Kira-kira uang penting lo gue dengar apa Mburi? Ya depan, biasakan duduk depan. Mburi berarti cleaning service, betul nggak kira-kira? Yes. Dari situ akhirnya hikmahnya ya kadung teko, ya miso-miso. Dari situlah tantangan mulai ada. Mulai nulis status, ojo melu bisnis robek. Nek awakmu melu bisnis robek, diajak ngopi, engko dikon bayar 8 juta. Jadi ketika dia nulis status sebagai memiliki jabatan dan sebagainya, kira-kira koncoku lebih ngrungokne kuwi apa aku, Pak? Kira-kira ya dia jelas waktu polisi itu dah. Dari situ tantang, "Bae, koncoku wis dipengaruhi kabeh. Aku ngejak konco sapa neh waktu itu." Lah, gara-gara ikut training inilah yang menjadikan saya berkembang cara berpikir. Ternyata yang bisa kita hadirkan di pertemuan tidak harus teman yang kita kenal saja, Bapak Ibu. Kita keluar 10 menit, kita ngobrol di luaran sana, ya itu sudah menjadi teman, itu mudah caranya dan nanti akan diajarkan di sini. Sepakat gak kira-kira? Sepakat. Itu tantangan, Pak. Kadung diviralin, apa? Akhirnya mau tidak mau kita harus membuat janji dengan diri sendiri. Menang aku, apa menang raimu? Betul enggak? Wes tak yene bisa nek ngejak, ya toh? Lah, ngejak lagi TNI, Pak. Saya datang ke mesnya, ya. Saya datang niat prospek, lah Pak, aku di prospek. Ditawari investasi 30% jenenge ngene-ngene ngono jenenge. Wih, saya nih Pak, kok minat nih kali jenengan ini. Tapi apa Mas? Ono dia ngomong takon kan tak pancing tapi dia tanya tapi apa Mas? Ya trone nih sing dereng siap nih. Lah nek jenengan purun bantu kula. Ini kebetulan kula enggak ada rencang kula enggak ada utang teng kula. Tapi gak gelem bayar. Nek sampean gelem bantu kula, bantu nake minimal sampean tak nggo dendenan lah. Ngancani aku nek sampean TNI, minimal metu duwite lah. Wis duwite metu. Pasti engko tak investasi ning bisnis sampean. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Melo nake ora kira-kira. Tak gonceng Pak Vega lah. Delala waktu itu udah. Dadi aku gak jasunan dari merupane jasunan sepatu tak kereseki. Ya setelah itu nyampe BRI Tower, ya wes guys sepatu kan, setelah itu munggah ya pada ngono kacau dibujuk ya cilik maneh. Akhirnya mulai gak ngomong blas karo aku, Pak. Saya bukan mencari dia mau gabung atau tidak, tapi saya itu dengan tujuan mengajak orang-orang yang mungkin menurut saya itu menakutkan. Justru saya ajak untuk apa? Saya bisa menembus ketakutan, Pak. Ya ternyata ketakutan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dilawan, Bapak Ibu. Betul lah kira-kira? Bukan ditakuti. Aku nih ngejai kini, aku nih ditolak yuk. Kok gak apa-apa, resiko menjadi sukses di dalam industri network, gak ditolak ya diterima. Betul lah kira-kira? Tapi kalau kita mau melangkah saja sudah takut ditolak, berarti Bapak Ibu belum memiliki sifat dan siap untuk menjadi sukses. Justru tak habiskan di depan ketakutan itu, Pak. Akhirnya ngajak polisi wis tahu. Ya kalau ngajak TNI wis tahu. Akhirnya presentasi siapapun saya tidak punya rasa takut Bapak Ibu, karena saya membawa tongkat kebenaran. Benar? Karena kita tidak menipu orang, karena kita tidak merugikan orang. Terus lantas apa yang kita takutkan ketika kita bertemu orang? Betul nggak kira-kira? Betul. Betul nggak? Kecuali ini nanti sampai elek ibu, lek takut wajar nggak kira-kira? Wajar nggak? Wajar, karena niat kita nggak begitu. Niat kita baik memberi informasi. Siapa tahu dengan adanya informasi, hidup orang yang kita beri informasi menjadi berubah, Pak. Wasilah Bapak Ibu. Dan ketika mereka menjadi berubah, sukses, setiap sholatnya nama jenengan dicantumkan. Indah nggak kira-kira? Ya Allah, terima kasih. Bapak siapa namanya? Bapak Sakiran. Ya Allah, terima kasih berkat Pak Sakiran saya dikenalkan bisnis dan pada akhirnya saya sukses. Ya Allah, murahkanlah rezekinya, ya limpahkanlah kesehatan, panjangkanlah umurnya. Betul nggak? Kalau orang yang wasilah Pak Sakiran menjadi sukses, doa begitu nggak kira-kira kepada? Ya. Dan kalau yang dibantu 10, Pak, banyak nggak jenengan didoain sama orang banyak? Ya itu, makanya itu yang menjadi motivasi saya, Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, dengan adanya proses yang menyakitkan itu, saya tidak mundur. Kenapa? Lagi utang 20 juta. Betul nggak? Ini aku mundur, malah digebui bapakku. Betul? Mending aku dengar di Taiwan daripada mulai kecewa nih kongkong, gak ada kongkong nangis. Betul nggak?
Jalan terus, gak pernah takut saya. Akhirnya apa? Saya kerjakan. Gak kenal waktu. Siang ngecek prospek, malam ngecek prospek, turun kurang dan sebagainya. Itulah proses. Kalau kita mau sukses, kita harus jalani proses, Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, dari situ akhirnya Bapak Ibu, ketika waktu itu ternyata jaringan ya alhamdulillah Allah izinkan untuk bertumbuh. Ternyata teman yang saya jadikan target untuk ini saya undang. Ternyata kadarullah Allah tidak mengizinkan di sana, justru disiapkan orang-orang yang saya tidak kenal sebelumnya, dan itu akan meledakkan jaringan kita. Itu yang saya alami waktu itu, Bapak. Akhirnya apa? Bertumbuh. 10 bulan adalah duit ini cukup dibutuh mobil. Tak lupa mobil sedan jenenge Honda Civic. Umur 19 tahun lagi umur 20 tahun. Tuku mobil sedan Honda Civic ora tak gawa mulai. Tak ambil ning bengkel ganti knalpotnya karo pelke donan senoto metu kok bodi iki, Pak. Bar diblayar kemarin. Bedak-bedak. Nyonya ya cocok begini delok tak parani omahmu aku ngono. Akhirnya apa Bapak Ibu, jiwa muda ya 20 tahun ya. Jiwa muda. Ini saya menceritakan jiwa muda. Akhirnya apa? Orang yang menolak saya di bisnis kita parah nih kabeh ning omahe tak cepaki sepeda, Pak. Ya, pas ngarep lawangi set tak keker knalpot pasti. Parah enggak ya Pak? Ya wis ngomongane gak penak tak blayir omahe Bapak Ibu. Begitu keluar awakmu lho Ben. Matur suwun Pak. Nek gak gara-gara jenengan lok nek gak gara-gara jenengan tai, aku umur 20 tahun, umume wong-wong sing njaluk bapak ibu aku wis iso tuku gledekan kaya ngene. Wis, saiki aku matur suwun kali jenengan, tolong tanda tangan mobilku saiki cepet. Aku ngono. Dadi tak paksa Pak, jadi sepeda kudu tanda tanganku sembarang nek kabeh pokoke tanda tangan kau penting. Jadi semua orang yang menolak saya, yang menghina saya waktu itu, saya buat seperti itu. Akhirnya plong lah. Asik gak kira-kira? Asik. Ya, di situ akhirnya sudah mulai menurun, yang mengetahui mulai menurun. Tapi yang kurang tantangan ini gak asik asli nih Pak. Ya, gak asik. Ya, setelah itu akhirnya Bapak Ibu, tahun kedua bisa beli mobil lagi Honda Stream. Tahun ketiga bisa beli mobil lagi yaitu HRV warna putih tahun 2015. Nah, pada saat itu tahun 2019 terjadi yang namanya huru-hara di apa yang saya kerjakan perusahaan asing waktu itu, sampai pada akhirnya kita nggak melakukan prestasi selama 1 tahun, sedangkan aset kita untuk menghasilkan uang cuma di situ. Akhirnya saat itu ya apa yang ada ya terpaksa harus dijual. Sampai pada akhirnya 2020 SP3 keluar bahwa dinyatakan nggak bersalah. Saya memutuskan untuk memulai lagi bisnis, tapi tidak dijawab pada karo kula marani betul. Kenapa? Karena ditampilkan di TV sedino ping 5, Pak. Jadi tantangan jauh lebih besar setelah tahun 2020 waktu itu. Akhirnya saya coba hijrah ke Kalimantan Tengah. Saya mengagumi apa yang guru saya ucapkan, Beb. Nah, awakmu duwe ilmu terlanjur bisa, ya. Kamu ditempatkan dimanapun tempat, penting enek wonge awakmu iso sukses. Lah ilmu terlanjur bisa maksudnya apa? Iso prospek, iso presentasi, iso ngundang, ya, iso solusi dana. Wis tau sampe dilere di Papua wae sakulan rong-wulan iso berkembang. Kuncinya harus punya ilmu terlanjur bisa. Siap Bapak Ibu? Ya. Nah dari situ tak coba. Saya ke Kalimantan Halilahi ta'ala. Duit hanya ada 400, 300, 400 ribu di dompet. Istri di rumah masih kuliah. Saya berangkat ke sana hanya membawa koper. Dari situ saya ke sana bulan 2 akhir tahun 2020. Nah ketika bulan 3 pas minggu pertama, saat itu terjadi musibah besar-besaran, yaitu COVID-19 alias Corona. Akhirnya semua akses, ya, bandara, pelabuhan, semuanya ditutup total. Dan saya terjebak di pulau itu waktu itu Bapak Ibu. Jadi ya wis kelontang-kelantung terjebak, ya arep metu diobrak-obrak polisi dan lain sebagainya. Tapi dalam prinsip saya lebih baik saya mati kena corona daripada saya mati kelaparan, Pak. Pak enggak tak terus nih baik presentasi, tapi tetap Allah kasih rezeki, enggak mungkin enggak.
Ya, di saat kita ngomong dengan 5 orang, polisi datang dibubarkan, kita lakukan terus, Allah tetap kasih rezeki, gak mungkin tidak. Jangan membatasi itu semuanya. Sebenarnya Allah tidak membatasi rezeki hambanya, yang membatasi mungkin hanya diri kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Nah, akhirnya Bapak Ibu, saat itu saya dihadapkan suatu kesulitan yang menjadikan saya belajar, yang menjadikan saya mengerti apa itu hidup, yang saya diajarkan sebuah proses yang betul-betul menyakitkan. Dari situlah Allah berikan saya hidayah. Yang tadi ini gak tahu sholat Pak, ya begitu dipuji oleh Allah kesulitan, mangan sesuk timpangan iki angel. Bahkan saya di sana Allah yang saya makan itu daun singkong. Singkong apa kemarin namanya Bu? Pak, singkong apa yang tak ceritakan itu kan? Singkong tahun. Nah, singkong tahun itu tak makan Pak, lillahi ta'ala, demi Allah. Saya makan. Orang Dayak tidak berani makan karena ya takut racun dan lain sebagainya. Timbangannya kowe tak mangan. Tak godhog ping pindho, tak peres, tak ceceli tukokne santen garam bawang brambang, sret. Ganti jangan bobor sedina sedaya mangan bareng. Saya lakukan Pak di sana. Karena proses, dan itu tidak saya ceritakan kepada keluarga saya. Saya tidak mau mereka tahu kesulitan saya. Mereka harusnya hanya tahu kemudahan saya, bukan kesulitan saya. Tak alami Pak. Dari situ akhirnya Bapak Ibu, kita menyambung silaturahmi, bertemu dengan teman-teman baru, banyak teman, banyak rezeki. Dari situ akhirnya yang tadinya mungkin gara-gara kesulitan itu ya, jadi kegiatan saya setiap malam ya wis jeber sajadah. Nangis, menurut wes Pak. Ya Allah, saya harus bagaimana? Jeber saja setiap tengah malam. Ya Allah, saya harus bagaimana? Seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Akhirnya begitu saya lakukan. Yang tadinya tidak terbiasa saya puasa, goro-goro senti pangan ya rada angel. Akhirnya podo-podo luwe nek mending poso oleh pahala. Akhirnya saya terbiasa puasa Senin Kamis. Goro-goro Allah uji kesulitan. Karena ketika Allah uji kesulitan, hanya 2 arah manusia itu memilih jalan. Yang pertama, kembali kepada jalan Allah, memperbaiki diri. Yang kedua, tambah mursal Bapak Ibu, mendemi tiketnya, sembarang tiketnya. Betul gak kira-kira? Banyak gak mau segan tahun duit terus mendemi pol-polan nih? Banyak gak kira-kira? Nah, seperti itu Pak. Itu aja, ya memang pilihannya cuma 2. Dan pas susah ya garis balik yang dalam sing Allah kehendaki atau justru sebaliknya. Tapi kadang Allah takdirkan saya untuk kembali untuk mengenal jati diri saya sebenarnya. Jadi kasarannya ini Arab dikai sesuatu ini kan Gusti Allah diumbah disini sampai resik kan begitu tuh Pak. Nah akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu, saya memahami proses itu. Saya tiap malam itu sebelum tidur pasti dengarkan ceramah. Yang isi ceramahnya itu saya ugemi sampai sekarang. Yang intinya, jika kita memuliakan ibu kita, Allah akan memuliakan kita. Jika kita, ya pokoknya ibu itu mau enak nih, kita gak boleh dikirimi, kita apapun diperjuangkan, insya Allah Allah akan jadikan rezeki kita seperti rezeki raja Bapak. Amin. Dan itu saya praktekkan ketika saya gak punya duit, ngekei duit wong justru oleh kon dindi Pak. Dan itu kenyataan Bapak Ibu, tidak hanya sekedar katanya. Biasanya ketika kita punya, gak punya terus gak enek, betul gak? Tapi justru nih gak enek, kuwi ngetok nih ben dadi enek, betul gak? Karena konsep rezeki sebenarnya seperti itu. Ya, duit ini duwe kanca nek sampean tok ning jalan Allah, dia balik ngejak kanca-kancane, Pak. Betul gak kira-kira? Seperti itu, dan itu saya coba ya Allah. Apa bener kita coba? Ibu saya Bu, ngedut ora duwe iki Bu NCD. Padahal kene yo emput-emputan tapi terbukti, pengen membuktikan itu. Akhirnya ya mulai ditoto karena Gusti Allah, rezeki dimudahkan dari arah yang tidak kita sangka semuanya Bapak Ibu. Nah akhirnya sekitar bulan November tahun 2020 saya itu sama beliau Bapak Haji Adi Sumarno lama sekali tidak menyambung komunikasi. Kok tiba-tiba lihat hati ini pas scroll kontak nih, Pak Adi, ya piye kabare? Karena lama, karena kita sudah terkurung di pulau orang gara-gara corona, Pak. Ya, akhirnya kok piye kabare Pak Adi? Karena lama sekali tidak berjumpa.